1 bulan tanpa kabar, suami tidak pulang ke rumah. Sang istri, seorang pemulung, nekat mencari suaminya ke Tanjung Pinang. Jumana, wanita parubaya ini mencari suaminya yang tidak pulang ke rumah selama 1 bulan lamanya. Untuk bertahan hidup bersama kedua anaknya, Jumana harus bekerja sebagai pemulung di Batam, Kepulauan Riau. Jumana kaget saat mendengar Agus Lelang Wayan, sang suami, ditahan penyidik Bea Cukai Tanjung Pinang. Jumana akhirnya nekat berangkat ke Tanjung Pinang seorang diri untuk menemui suaminya. Jumana tak kuasa menahan air mata saat melihat suaminya di dalam tahanan rutan Tanjung Pinang. Ya, suami Jumana harus masuk jeruji besi akibat membawa sarden, bawang goreng 10 karton, dan barang lainnya di mobil milik bosnya. Jumana heran dengan penyidik Bea Cukai yang tega menahan suaminya. Padahal sang suami hanyalah seorang sopir, buruh harian lepas dengan gaji 200.000 tujuan Batam Tanjung Pinang untuk menafkahi keluarganya. Jumana meminta kepada pihak Bea Cukai agar bertindak adil terhadap suaminya dan diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabean. Kayaknya sedih kali Bu. Iya, saya punya suami kan kena penjara. Apa salah kok suami saya di penjara? Karena hanya sopir. Nah, lepas itu kenapa dia yang 7 orang yang 6 orang kok berkeliaran di jalan? Kok bisa kerja? Tapi suami saya ditangkap itu masalahnya apa? Nah, dari situ aja pertanyaan saya. Jadi saya punya anak 2, lepas itu masih kecil. Terus kenapa kok nggak ada penjelasan? Macam mana caranya? Gitu. Berarti nggak ada keadilan ini, macam mana tanggung jawabnya? Kenapa kok dia di penjara? Kenapa yang lain keliaran kok senang-senang? Bawaannya apa? Bawaannya saya kurang tahu. Katanya cuma bawang goreng, terus sarden, yang lain saya pun nggak tahu namanya. Saya istri kan nggak tahu itu bawaannya apa. Budi sempat kaget loh suami ditahan. Iya, saya kaget. Terus harapan dari Budi sendiri dengan kasus ini gimana suami ditahan? Kasus ini maunya saya biar cepat selesai. Macam mana caranya suami saya bisa keluar dari penjara? Kenapa suami saya di penjara, orang lain nggak di penjara? Kok senang betul? Dia yang keliaran bisa kerja yang 6 orang. Dari situ, apa keadilan orang yang 6 orang ini? Kenapa suami saya di penjara? Apa salahnya? Makanya itu. Jadi saya biarpun nggak sedih, macam mana kasih makan anak? Macam mana saya bisa kasih nafkahi anak? Jadi ada pada kasus yang itu ada 6 tersangka yang ditetapkan. 3 orang diantaranya sudah dilakukan penahanan, 3 yang lainnya dikenakan wajib lapor, termasuk dari yang tadi disebutkan. Jadi dari 6 tersangka, 1 berkasnya sudah P21, kemudian 3 diantaranya sudah P19, jadi dikembalikan lagi karena ada berkas yang perlu dilengkapi. Kemudian yang sisanya 2 masih dalam proses pemberkasan. Jadi ini semua sebenarnya ditahan atau tidak pertimbangan penyidik ya, tapi sebatas pengetahuan saya tidak ditahan. Mungkin yang bersangkutan ketika dikenakan wajib lapor selalu datang, kemudian tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, dan intinya sih sebenarnya kooperatif mungkin ya. Itu tapi semuanya pertimbangan penyidik sebenarnya. Barangnya apa ya, saya kawasan bebas ya. Dia barangnya ini, barang dari kawasan bebas bukan sih? Dari Batam ya sini. Oh, ya jadi kasusnya sebenarnya memasukkan barang dari kawasan bebas ke kawasan di Tanjung Pinang tanpa dilengkapi dengan dokumen pabean. 102E 102F. Ancamannya apa? Hukuman kurungan maksimal 10 tahun.
Dalam kasus kepabean Bea Cukai Tanjung Pinang, 6 orang telah dijadikan tersangka. Salah satunya pengusaha ternama di Tanjung Pinang. Namun anehnya, Bea Cukai tidak berani menahan dan melimpahkan kasus tersebut ke penyidik kejaksaan. Padahal kasus tersebut sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Jumana meminta keadilan, berharap status tahanan suaminya bisa ditangguhkan. Karena sang pengusaha yang juga menjadi tersangka bisa bebas berbulan-bulan. Jumana berharap supremasi hukum harus tegas, jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Muhammad Mando, Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.